Hmm? Apa? Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan dan karunia, serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita di dalam meniti kehidupan ini, dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hayyakumullah ayyuhat tullab wat talibat. Kaifa halukum wa halukunna? Nawaddu an takunu fi sihatin wal afiyah 'ala ad-dawam. Tayyib. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kemampuan untuk melanjutkan pelajaran kita, khususnya pelajaran usul fikih yang mana sebelumnya terhenti karena kita menghadapi ulangan tengah semester. Semoga ulangan tersebut berjalan sesuai keinginan kita semua. Dari Ustadz mengharapkan pertama kali bukan nilai, yang Ustadz harapkan pelajaran-pelajaran yang telah diujikan, diulangi, itu bisa difahami dan bisa dimengerti. Adapun nilai itu pasti mengikut. Jika kita faham pelajaran, maka nilai kita bisa baik, bahkan bisa tinggi. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, yang pertama Ustaz ingatkan bahwa agar usul fikih ini lebih mudah untuk difahami, silahkan untuk meringkas dan memberikan garis bawah ke setiap perkara yang penting Ustaz sebutkan, sehingga tatkala ujian datang maka tidak ada siswa atau siswi yang keteter dalam masalah ini, ataupun ada misalnya kata-kata yang sulit difahami, kata ya bukan kalimat, garis bawahi, kalau sudah dicari tidak ketemu baru ditanyakan ke Ustadz. Seperti itu belajar, bukan berarti dikasih garis bawah semua kalimat yang enggak jelas ditanyakan ke Ustadz. Ini namanya dia enggak mencoba memahami ketika dijelaskan. Kalau ada yang bertanya seperti itu enggak akan Ustadz gubris. Tapi orang yang belajar, terutama dia ingin memperdalam bahasa Arabnya, dia usaha untuk mengerti kalimat-kalimat bahasa Arab yang ada di buku, dibarengi dengan penjelasan Ustadz. Nah, ketika dia mencoba untuk membaca sendiri, maka dia tidak ada sebagian kata nggak tahu dia maknanya, maka cari sendiri. Kalau sudah tidak dapat, baru silahkan ditanya ke Ustadz. Tayyib, itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan kita di dalam masalah usul fikih ini sudah sampai pembahasan al-adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syariat. Ini sudah kita bahas dalil-dalilnya, yang mana secara keseluruhan bahwa dalil-dalil syariat itu ada 4 yang disepakati dan ada 6 yang diperselisihkan. Apakah dijadikan dalil atau tidak? Sebagian menjadikannya dalil, sebagian lain tidak menjadikannya dalil. Adapun yang 4 itu sudah sepakat semua mazhab menjadikannya sebagai dalil. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalil-dalil ini itu ada urutan
tertibnya. Seperti yang sudah kita dengar, yang pertama itu Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Itu sudah sesuai tertib. Dan sudah ada dalil yang kita bawakan sebelumnya, bahwa dalilnya berdasarkan hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Muadz bin Jabal. Lalu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah, dengan apa engkau nanti berdalil dengan jika ada sebuah permasalahan? Maka beliau menjawab dari Al-Quran, kalau tidak ada dari sunnah, kalau tidak ada, lalu beliau berijtihad. Seperti itu. Itu pembahasan kita sebelum ulangan. Itu yang harus diingat. Dan ada 6 dalil yang diperselisihkan. 6 tersebut apa-apa saja? Ada diantaranya istihsan, ada namanya al-maslahatul mursalah, ada namanya al-istishab, ada namanya al-urfu, ada namanya madhabus sahabi, dan ada namanya syar'u man qablana. Itu ke-6 dalil yang diperselisihkan. Sebagian madhab menjadikannya dalil, sebagian lain tidak. Jelas? Tayyib. Kalau sudah jelas, maka kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita hari ini adalah ad-dalilu al-awwal al-Quran. Dalil pertama, karena kita sudah katakan urutan tertibnya di dalam mengambil dalil, yang pertama adalah Al-Quran, maka kita mulai dari Al-Quran. Perhatikan kitabnya ya. Ad-dalilul awwal al-Quran. Sebelum kita mencoba untuk membahas ini, usahakan doa dari diri sendiri, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Harus ini ketika hendak belajar. Usahakan meminta taufik dari Allah agar diberikan pemahaman, diberikan penambahan ilmu, dan diberikan pemahaman. Tayyib, ad-dalilul awal al-Quran. Al-awwal khawasuhu. Yang kedua ats-tsani hujjiyatuhu. Ats-tsalis anwa'u ahkamihi. Ar-rabi' dalalatu ayatihi, imma qat'iyatun wa imma dhanniyah. Yang pertama khawasuhu. Khawasuhu maknanya adalah keistimewaan atau kekhususannya. Al-Qur'anu huwa kalamullahi alladhi nazala bihi ruhul amin ala qalbi rasulillahi Muhammadin ibni Abdillah bi alfadhihil arabiyyah wa ma'anihil hiqqah atau wa ma'anihil haqqah. Al-Quran ini penting. Lagi-lagi saya sebutkan penting. Pengertian Al-Quran adalah merupakan kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Ar-Ruhul Amin, diturunkan kepada Jibril yang julukannya adalah Ar-Ruhul Amin, ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan bersama Jibril ke hatinya Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, bi alfadhihil arabiyyah wa ma'anihil haqqah atau hiqqah, beserta dengan lafaz-lafaznya dan maknanya sekaligus. Perhatikan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan bersama Jibril, yang diturunkan kepada Jibril agar Jibril menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi alfadhihi, dengan lafaz-lafaznya dan maknanya sekaligus. Lafaz dan maknanya dari Allah, berarti itu yang harus kita fahami. Liyakuna hujjatan lirrasul ala annahu rasulullah, sebagai hujjah bagi Rasulullah, sebagai bukti untuk Rasulullah bahwasanya ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
wa dusturan linnasi yahtaduna bihudah, dan sebagai pedoman untuk manusia agar mereka mengambil petunjuk dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Faham? Jadi Al-Quran memang diturunkan, pertama ia merupakan kalamullah, diturunkan melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta lafaz dan maknanya agar menjadi bukti hujjah kepada Rasul bahwasanya merupakan Rasulullah. Misalnya ini gambaran dekatnya saja. Kalau kita diutus oleh orang ke suatu negara, kita sebagai namanya duta negara Indonesia, kita pasti membawa yang namanya surat bahwasanya kita duta negara Indonesia atau bahwasanya kita utusan negara Indonesia. Nah, bukti bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktinya apa? Allah turunkan Al-Quran kepada beliau, bukan kepada selainnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran yang diturunkan itu merupakan pedoman bagi manusia agar mereka mengambil petunjuk dari Al-Quran tersebut, bukan dari buku-buku lain, apalagi dari buku-buku filsafat, buku-buku yang dicetak oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Nah, ini banyak kebalik, apalagi orang-orang manusia di zaman sekarang yang jelas-jelas kitab petunjuk ditinggalkan, malah mempelajari kitab yang entah itu petunjuk, entah yang jelas itu adalah buku kesesatan. Kalau dia kitab filsafat, maka hidupnya akan tersesat tentunya, karena yang dia pelajari ilmu tentang, bukan ilmu tentang mendapatkan petunjuk. Jelas? Wa qurbatun yuta'abbaduna bi tilawatihi, dan Al-Quran itu merupakan qurbah, ibadah yang bisa orang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan membacanya. Wa huwal mudawwan baina daffatai al-mushaf, yang tercetak di antara dua kalau buku ada depan belakang, itu namanya dalam bahasa Indonesia kalau ada fatai mushaf, antara dua lembaran mushaf. Maksudnya lembaran yang pertama itu penutupnya depan belakang, itu namanya daffatai mushaf, dicetak di antara kedua itu. Al-mabdu bi suratil Fatihah, yang dimulai diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtum bi suratin Nas, dan diakhiri ditutup dengan surat An-Nas. Al-manqul ilaina bit tawatur, yang disampaikan kepada kita dengan penyampaian yang mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu tidak mungkin ada kesalahan. Mutawatir itu adalah berita yang dibawa oleh banyak orang, sehingga tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Itu maksud mutawatir. Jadi yang membawa hadis itu, membawa kitab itu, Al-Quran tersebut, oleh banyak orang. Contohnya Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, bukan satu sahabat saja, namun puluhan atau ratusan sahabat yang mengetahuinya. Ratusan sahabat menyampaikan pula kepada para tabi'in, bahkan mungkin ribuan tabi'in juga menyampaikan kepada bawahannya, bahkan ribuan, jutaan mungkin sampai sekarang. Jadi ini namanya mutawatir, tidak mungkin salah. Kitabatan wa musyafahatan, baik tertulis ataupun hanya lisan saja. Jailan an jailin, generasi ke generasi. Mahfuzan min ayyi taghyirin aw tabdil,
yang terjaga dari segala bentuk perubahan dan pergantian. Maksudnya tidak akan dirubah isinya dan tidak akan diganti dengan kalam-kalam selain kalamullah, tidak akan diganti. Misdaqu qaulillahi subhanahu fihi, sebagai bentuk kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang berada di dalam Al-Qur'an, yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi ini merupakan mukjizat. Al-Qur'an merupakan mukjizat. Bagaimana mungkin kitab yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Qur'an, itu terjaga sampai hari kiamat. Jadi salah satu mukjizat Al-Qur'an yang terbesar adalah tidak akan diselewengkan oleh orang-orang, tidak akan diganti dan tidak akan diubah isinya. Tidak akan ada yang bisa sampai hari kiamat kelak. Adapun kitab-kitab yang lain sudah banyak berubah, sudah banyak diubah-ubah oleh manusia. Injil, Taurat dan lain-lainnya sudah banyak diubah. Jelas ya? Itulah dia yang dinamakan dengan Al-Qur'an. Huwa kalamullahi alladhi nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah bi alfadhihi al-arabiyyati wa ma'anihi al-hiqqah liyakuna hujjatan lirrasul ala annahu Rasulullah wa dusturan lin-nasi yahtaduna bihudah wa qurbatan yata'abbaduna bitilawatihi wa huwa al-mudawwan baina daffatay mushaf al-mabdu' bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin Nas al-manqul ilayna bit-tawatur kitabatan wa musyafahatan jailan an jailin mahfuzan min ayyi taghyirin aw tabdil misdaqu qawlillahi subhanahu fih inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jelas? Famin khawasil Quran, dan di antara keistimewaan Al-Quran lain adalah anna alfadhahu wa ma'aniyahu min indillah, bahwasanya lafaz dan makna yang ada di dalam Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna alfadhahu al-arabiyyah hiya allati anzalaha Allah ala qalbi rasuli, dan sungguhnya lafaz bahasa Arab yang kita dengar, yang kita baca, itulah yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rasul ma kana illa taliyan lah wa muballighan iyyaha. Sedangkan Rasul tidak lain dan tidak bukan hanya membaca dan menyampaikannya saja. Yang dilakukan oleh Rasul membaca Al-Quran itu hanya membaca dan menyampaikannya saja. Adapun lafaz yang dibaca tersebut, kemudian maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz tekankan di sini? Karena di dalam permasalahan akidah banyak yang menyimpang dalam perkara ini. Sebagian mengatakan bahwasanya Al-Quran, yang disebut dengan Al-Quran itu hanya maknanya saja. Adapun lafaz-lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan Al-Quran adalah maknanya saja. Adapun lafaznya itu dari Rasulullah. Sehingga dengan pemahaman ini lazimnya bahwa Al-Quran kalau kita bawakan dengan terjemahan maka boleh. Sehingga adalah sebuah sekte aliran yang sholat dengan bahasa Indonesia. Pernah nggak kita dengar? Pernah. Contohnya Allah Maha Besar kalau dia sholat. Kemudian dia baca Al-Quran terjemahannya, bukan bahasa Arabnya. Nah, ini sebuah pemahaman yang keliru. Orang yang salah dalam ini orang yang tidak mengerti apa pengertian Al-Quran, keistimewaannya. Seperti itu. Wa yatafarra'u an hadza ma ya'ti. Dari permasalahan ini maka ada cabang-cabang yang berikut yang perlu kita ketahui. Yang pertama, alif. Ma alhamallahu bihi rasulahu minal ma'ani walam yunzil alaihi atau yunazzil alaihi alfadhaha bal abbara ar-rasulu bi alfadhin min indihi amma ulhima bihi la yu'addu minal Qur'an wa tathbutu lahu ahkamul Qur'an.
Adapun apa yang Allah ilhamkan kepada Rasulnya dari makna-makna, dan Allah tidak turunkan dengan itu lafaznya, lalu kemudian Rasulullah lah yang merangkai lafaz-lafaznya. Jadi Allah berikan maknanya, misalnya Allah berikan maknanya, tidak diberikan lafaznya. Contoh seperti apa? Hadis qudsi. Ya, bukan hadis qudsi. Seperti contohnya ada beberapa di dalam Al-Qur'an, bukan hadis qudsi. Contohnya adalah ayat kursi, afwan. Contohnya adalah ayat kursi. Ayat kursi adalah maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursi. La yu'addu minal Qur'an. Ini enggak, Ustaz enggak paham. Kenapa tidak dianggap dari Al-Qur'an, wa tathbutu lahu ahkamul Qur'an. Namun hukum-hukum Al-Qur'an terdapat di dalamnya. Diamalkan, dijalankan terhadap lafaz-lafaz tersebut. Wa innama huwa min ahaditsir Rasul. Yang mana lafaz-lafaz tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum Al-Qur'an maksudnya apa, Ustaz? Yang dimaksud dengan hukum-hukum Al-Qur'an adalah dia bisa dijadikan hujjah, bisa dibaca di salat, dan bisa mendapatkan pahala ketika membacanya, itu maksudnya. Kemudian berikutnya, wa kadzalikal ahadits al-qudsiyah. Demikian pula dengan hadis-hadis qudsi, wahiyal ahadits allati qalaha ar-rasul fi ma yarwihi an rabbih. Ia merupakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul dari yang diriwayatkan, yang beliau riwayatkan, Rasul tersebut diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. La tu'addu minal Qur'an. La tu'addu minal Qur'an. Tidak dianggap dari Al-Qur'an, dan tidak pula termasuk atau dijalankan di dalamnya hukum-hukum Al-Qur'an. Fala takunu fi martabatihi fil hujjiyah, maka tidak setara dia dengan Al-Qur'an dalam permasalahan hujjah, dalam permasalahan dalil. Tidak pula sah salat dengannya, dan tidak pula mendapatkan pahala dengan membacanya. Membaca huruf-hurufnya, ya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita baca hurufnya, itu kita berpahala setiap hurufnya. Itu yang pertama, alif. Yang kedua ba, tafsiru suratin au ayatin bi alfadhin arabiyyah muradifatin li alfadhil Qur'an dal muradifatun li alfadhil Qur'an wa dalatun ala ma dallat alaihi alfadhuhu la yu'addu Qur'anan mahma kana mutabiqan lil mufassar fi dilalatihi li'anna al-Qur'an alfadhun arabiyyah khassatun unzilat min indillah. Yang bercabang dari permasalahan yang pertama yang kita bahas tadi, di antaranya adalah tafsir Al-Qur'an yang menggunakan lafaz Arabiyah. Tafsir Al-Qur'an atau tafsir ayat yang menggunakan lafaz Arabiyah yang sangat sesuai dengan lafaz Al-Qur'an, sangat sesuai. Yang mana maknanya itu menunjukkan apa yang dimaksudkan dari lafaz Al-Qur'an tersebut. Tafsir Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab yang sangat sesuai, sangat cocok dengan lafaz Al-Qur'an, bahkan maknanya menunjukkan apa yang ditunjukkan dari lafaz Al-Qur'an tersebut. Sangat-sangat pas, sangat-sangat cocok penafsirannya.
maka la yu'addu Qur'anan, tidak dianggap sebagai Quran. Mahma kana mutabiqan lil mufassar, meskipun sangat-sangat sesuai, sangat-sangat cocok, sangat-sangat serasi dengan apa yang ia tafsirkan, yaitu Al-Qur'an. Dari segi pendalilan fi dilalatihi, dari segi pendalilan apa yang diinginkan dari lafaz tersebut. Li'anna al-Qur'an alfadhun arabiyyah khassah, karena Al-Qur'an merupakan lafaz Arab yang sangat khusus, yang langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah. Jadi berbeda dengan lafaz-lafaz bahasa Arab yang diucapkan oleh orang-orang. Al-Qur'an lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti sangat berbeda. Meskipun sudah sangat sesuai penafsirannya, makna yang dituju sudah sangat sesuai, dan sama-sama bahasa Arab, tapi yang satu Al-Quran, yang satu tidak, maka yang satulah yang mendapatkan pahala, yang satulah yang bisa dijadikan ibadah, adapun yang satunya lagi tafsirannya ini tidak dijadikan ibadah. Berikutnya, tarjamatu suratin aw ayatin bi lughatin ajnabiyyah ghairi arabiyyah, terjemahan surat atau ayat dengan bahasa asing selain bahasa Arab, entah bahasa Indonesia, Cina, Mandarin dan lain-lainnya. La tu'addu Qur'anan, tidak dianggap Quran. Mahma ru'ya min diqqati tarjamah, meskipun sudah diterjemahkan dengan sangat-sangat teliti. Wa tamami mutabaqati halil mutarjam, dan sudah sangat sesuai dengan apa yang diterjemahkan, dengan Al-Quran yang sudah sangat sesuai dengan Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing tersebut. Sudah sangat sesuai maknanya yang ditujukan dengan terjemahan yang diterjemahkan tersebut, sudah sangat sesuai. Catatannya apa? La tu'addu Qur'anan, tetap tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Li'anna Al-Qur'an alfadhun arabiyyah khassah unzilat min indillah, karena Al-Qur'an merupakan lafaz-lafaz Arab yang khusus langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, law kana tafsirul Qur'an aw tarjamatuhu yatimmu biwasitatin man yuwaththaqu bidinihi wa ilmihi wa amanatihi wa hadqihi, yasughu an yu'tabar hadha tafsir aw hadhihi tarjamah bayanan lima dalla alaihi al-Qur'an wa marja'an lima ja'a bihi. Oke, baiklah. Kalau memang sekiranya tafsir Al-Qur'an atau terjemahan Al-Qur'an itu sempurna melalui perantara, tafsir Al-Qur'an atau terjemahan Al-Qur'an itu selesai dan dibawa oleh orang-orang yang sangat dipercaya agama, ilmu, amanahnya serta kelihayannya, keahliannya dalam permasalahan itu, sudah sangat terpercaya. Orang yang menafsirkannya terpercaya, atau orang yang menerjemahkannya sudah sangat dipercaya ilmu agama dan amanahnya serta keahliannya. Yasughu an yu'tabar hadha tafsir atau hadhihi tarjamah, maka bisa dianggap tafsirannya ataupun terjemahannya bayanan lima dalla alaihi al-Qur'an, sebagai bentuk penjelasan apa yang ditujukan oleh Al-Qur'an, dan sebagai referensi apa yang lima ja'a bihi, sebagai referensi terhadap apa yang datang dengan Al-Qur'an tersebut, apa yang dibawa oleh Al-Qur'an tersebut. Faham? Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kalau memang penafsirannya sudah benar, sudah sesuai, terjemahannya sudah benar, sudah sesuai, yang bisa kita lakukan adalah menganggap bahwa tafsiran itu bisa dijadikan, bisa dipelajari, bisa dipercayai, tapi tetap tidak bisa dianggap sebagai Quran. Ini penjelasannya. Walakin la yu'tabar huwal Quran, tapi tidak dianggap dialah Al-Quran. Al-Quran adalah lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tathbutu lahu ahkamu, dan tidak pula bisa diterapkan di dalamnya hukum-hukum Al-Quran. Yang sudah kita katakan hukum-hukum Al-Quran tadi apa? Hukum-hukum Al-Quran yang pertama bisa dijadikan ibadah
ketika membacanya, yang kedua bisa dibaca di salat, dan lain-lain. Fala yuhtajju bi sighati ibaratihi, maka tidak bisa dijadikan hujjah bi sighati ibaratihi wa umumi lafzihi wa itlaqihi. Tidak bisa dijadikan hujjah dengan bentuk ungkapan dan rangkaian kata-katanya dan keumuman lafaz-lafaznya serta mutlaknya kata-katanya, li'anna alfadhahu wa ibaratihi laysat alfadhal Qur'an wala ibarati, karena lafaz-lafaz tersebut lafaz-lafaz dari tafsir dan ungkapan-ungkapan susunan-susunan bahasa dari tafsir ataupun terjemah tersebut bukan merupakan lafaz-lafaz Al-Qur'an dan bukan pula ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wala tasihhu shalah bi, dan tidak sah salat jika menggunakan tafsir Al-Qur'an ataupun dengan terjemahannya yaitu dengan bahasa asing, wala yuta'abbad bi tilawatihi, dan tidak pula pembacaannya dianggap sebagai ibadah. Titik sampai sini pembahasan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullah wa jazakunallah khairal jaza. Jika ada yang tidak difahami maka silakan bertanya ke WA Ustaz langsung pribadi ya. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.